Ya. Itu maksudnya, jangan kayak gitu. Ini parah, ini bener-bener. Baik, ya kita lanjutkan lagi aja jamaah yang ada di rumah ya. Habib, Habib Usman, aku mau nanya Habib. Bener, ada gak sih Habib Nabi selain Nabi Muhammad SAW yang terkenal keramahannya pada tamunya Habib? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ya akhir, afwan Ustaz Ahmad Ridwan, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana ini menarik, bahwasanya Rasulullah SAW sangat memuliakan tamunya. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengajarkan dan mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah yang dimana yang pertama kali menjamu tamunya, menghormati tamunya, memberikan makan terhadap tamunya. Nabi Ibrahim adalah orang yang benar-benar dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk memuliakan tamunya. Sehingga hadis yang sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Kalau kita dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kita muliakan tamu kita. Yang pertama, bagaimana cara memuliakan? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab ucapan salam terhadap tamunya dengan jawaban yang sempurna. Tamunya mengatakan assalamualaikum, dijawab oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullah. Tamunya bilang assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh kita nih semua, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jawaban dengan sempurna adalah mendoakan. Yang satu mendoakan kita doakan kembali. Didoakan lagi, didoakan kembali. Biasanya kalau orang Arab kalau ketemu, hayyakallah, ya kan? Kalimat-kalimat yang mendoakan, kalimat-kalimat yang bahagia. Masya Allah, itulah gunanya kita untuk menuntut ilmunya Allah sehingga mengerti dan memahami, bertemu aja saling mendoakan. Sehingga ada keberkahan di dalamnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga jelas tidak pernah bertanya sama tamunya, mau makan apaan, ayo mau makan apaan? Enggak pernah. Enggak pernah. Ayo mau makan apaan? Basa-basi banget kan kayak gitu. Kalau kita nih mau makan apaan? Mikir lagi ya kan. Nah, kalau Nabi Ibrahim enggak, langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Bagaimana? Menyiapkan makanan yang terbaik. Menyiapkan makanan terbaik. Memberikan hidangan yang terbaik. Yang dimilikinya, yang dipunyainya. Ketika sampai sebuah cerita kepada Rasulullah SAW tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala tersebut, ingatlah, ketika mereka masuk ke dalam rumahnya, rumahnya siapa? Rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika mengucapkan salam, salaman, Ibrahim menjawab salamun. Yang dimana orang-orang yang disebut itu nggak kenal. Nabi Ibrahim nggak tahu ini siapa. Tapi dengan keyakinannya menghormati tamu, maka dia pergi diam-diam ke belakang, ngambil apaan? Ngambil makanan yang lezat. Padahal makanan itu bukan buat tamunya, buat keluarganya. Tapi diambil. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, anak sapi yang gemuk, yang dibakar. Kalau zaman dulu tuh, dibakarnya itu dimasukin ke dalam pasir, ya kan? Itu langsung diungkep, nggak ngerti lah bahasa mereka. Kayak kita makan mandi laham gitu kan, kalau kita di sana kan. Nah itu nikmatnya luar biasa. Dagingnya itu sampai empuknya luar biasa. Tulangnya itu bisa lepas dari dagingnya. Saking nikmatnya. Inilah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim ke belakang, langsung siapin dengan tangannya. Dengan tangannya Nabi Ibrahim. Menyiapkan sendiri, dikasih sendiri, dihormatin tamunya, dijamu tamunya, ditanya apa kabarnya, gimana. Wah Masya Allah. Itulah penghormatan yang terbesar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Langsung disiapkan di depan tamunya. Tanpa harus, ayo kita makan ke meja makan yuk. Enggak perlu. Yang ada di situ siapin di situ. Kenapa? Tidak mau menyusahkan tamunya. Sampai berjalannya tamunya aja, nggak pengen. Kenapa? Karena menghormati tamunya. Di situ, ya di situ. Siapin makan di situ. Biar nggak jauhan, biar ngambilnya nggak langsung diri, langsung kayak gimana. Enggak, didekatkan, dibawakan langsung dengan tangannya Nabi Ibrahim. Siapkan semuanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bertutur kata sopan santun. Baik terhadap keluarganya ataupun tamunya. Sehingga apa? Inilah yang dikatakan Halilullah. Masya Allah. Manusia yang mempunyai kemiripan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah. Kita selalu mencari ridhonya Allah. Jadikanlah diri kita manusia yang bisa menghormati tamu kita sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Amin. Ya Amin, Rabbal Rabbal Alamin. Mungkin kalau istilah sekalang lagi. Jadi cadel istilah sekarang. Kebanyakan main sama anak aku nih. Mungkin kalau istilah sekarang itu tamunya dianggap raja gitu ya Bib ya. Betul, muliakan tamu. Muliakan tamunya. Makanya waktu aku main ke rumah Habib kan, sama Habib dikasih suguhan makanan banyak banget, Masya Allah. Ngomongin tamu yang mendatangkan rezeki, pasti jamaah juga penasaran nih. Ada nggak sih kalau tamu yang kita tolak, justru malah mendatangkan rezeki buat kita? Waduh. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalkan katanya kalau ada tamu kan mendatangkan rezeki. Hah? Tapi kalau tamunya ini kita tolak nih, nggak boleh masuk ke rumah kita, tapi malah mendatangkan rezeki buat kita. Justru karena menolaknya itu yang mendatangkan Mendatangkan rezeki. rezeki. Nah itu Waduh. ada nggak tuh Ustadz Syam? Aku mau penjelasannya Ustadz. Makin menarik nih. Makin menarik nih, silakan Ustadz. Tapi guruku Tafadhol. Habib Utsman, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolak tamu. Dari tadi kan kita diajarkan menerima tamu, servis tamu dengan baik, memberikan hidangan, ya mengenyangkan perutnya yang sedang lapar, memberikan tempat istirahat. Kalau sekarang boleh nggak sih, jangan langsung dapat menolak tamu untuk mendapatkan nasi. Boleh nggak sih kita menolak tamu, atau justru menolak tamu ini diwajibkan gitu, ya, atau disyariatkan menolak tamu? Boleh. Yang pertama, tamu yang membawa pintu-pintu maksiat, belum maksiatnya, membuka pintu-pintu maksiat. Seperti apa? Seperti misalnya rumah cewek sendirian di rumah itu. Oh. Iya, mau kemana? Mau mampir di mana? Rumah. Wah, jangan. Iya. Rumah perempuan sendirian di sana, dia mampir ke sana. Kita datangin lagi kan. Maka si perempuan ini ketika dia menolak tamu tersebut untuk hadir karena dia laki-laki sendirian juga datang, Iya. walaupun urusannya ngaji privat, wah ujung-ujungnya bahaya ya kan? Setan kita tidak tahu setan masuknya lewat mana. Betul. Walaupun dia ngaji tapi berdua-duaan itu setan bisa masuk ke dalam. Makanya tidak boleh walaupun sholat berjamaah itu berdua-duaan tetap tidak boleh. Walaupun alasannya adalah sholat. Walaupun ngaji privat itu kan sekarang banyak sekali ngaji privat. Ya. Karena dia takut ke masjid akhirnya ngajinya privat di rumah. Tapi sayangnya dia adalah seorang wanita sendirian yang tinggal di rumahnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kata Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau baca Quran aja itu ada setan berarti ya. Karena mau baca Quran harus berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk gitu. Iya, hati-hati gitu. Maka seorang wanita yang sendirian tanpa mahram yang ada di rumahnya, maka ketika datang laki-laki asing, justru dia tolak tersebut, laki-laki tersebut dengan alasan syar'i, tapi tahu juga harus tahu dua siapa yang ditolaknya. Jangan-jangan tagihan listrik, tagihan telepon orang mau nagih, ya ada keperluan atau bawa paket gitu ya, maka dilihat dulu. Yang kedua misalnya tamunya datang, dia udah tahu nih. Kalau tadi bicara mahram, kalau sekarang bicara sahabat. Ya. Wah, teman nongkrong nih. Tapi tiba-tiba teman nongkrong kita ini anak-anak muda ya kan, bawa yang namanya minuman keras. Waduh, kita udah berusaha hijrah, kita menjauhi pergaulan tersebut, tapi ternyata karena kita nggak ikutan nongkrong lagi, si teman kita datang ke rumah kita bawa minumannya, bawa benda haramnya. Maka ketika kita menolaknya, bukan memutus silaturahim teman-teman sekalian ya, karena banyak teman-temannya yang nggak enakan nih. Teman, Ustadz saya pengen hijrah, tapi nggak enak sama teman saya. Masa saya tiba-tiba keluar dari grup? Masa saya nggak tiba-tiba nggak nongkrong? Nah, ketika Anda menolak teman-teman yang seperti ini, yang membawa minuman haram ke rumah kita, maka itu subhanallah justru itu membawa keberkahan. Kata Allah, ini orang gak enak banget sama temannya, tapi dia berusaha untuk tidak ikutan minum kembali bersama dengan teman-temannya karena dia menghindari barang yang haram tadi. Jadi kalau kita udah tahu pergaulan ini udah gak sehat, maka usahakan menghindar daripada pergaulan tersebut. Banyak orang mengatakan begini, iya Ustadz, kan saya bisa jadi ikan. Ikan itu berenang di laut tapi tidak ikutan asin. Wah, Ya. saya bisa bergaul dengan mereka, tapi saya tidak akan terpengaruh. Bohong kalau kita tidak terpengaruh oleh lingkungan. Bohong besar. Seorang ulama saja, seorang ini saja sangat berhati-hati dengan yang namanya pergaulan. Karena dalam Al-Quran disebutkan pergaulan itu sangat mengkhawatirkan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila dalam surah Al-Furqan. Kemudian dalam surah At-Taubah juga disebutkan al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersahabat di dunia bisa jadi musuh nanti di akhirat. Kenapa? Karena pergaulannya tidak menuju kepada ketakwaan. Maka terimalah tamu yang membawa kebaikan kepada kita dan hindarilah tamu yang sekiranya membuka pintu-pintu maksiat. Wallahu a'lam. Berarti yang